Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adila Sultanasana dari kelas manajemen 21C. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen, yaitu analisis CVV atau cost volume profit dan contoh analisis CVV. Analisis CPP atau cost volume profit dan contoh analisis CPP. Analisis cost volume profit atau sering disingkat dengan analisis CPP adalah sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Biaya produk di sini dapat berupa biaya tetap dan juga biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan. Dan yang dimaksud dengan volume adalah jumlah produk yang dijual, sedangkan profit atau laba adalah jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan produk setelah dikurangi biaya yang berhubungan dengan produk tersebut. Analisis CPP ini merupakan jenis analisis yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menentukan titik impasse atau break-even point perusahaannya. Dengan menggunakan analisis cost volume profit ini, para pengambil keputusan dapat memahami bagaimana pengaruh perubahan volume penjualan, harga, dan biaya variabel terhadap laba perusahaan, sehingga dapat menentukan keputusan yang tepat dalam mengelola bisnisnya. Analisis CPP juga dapat membantu pengusaha untuk menentukan tingkatan penjualan atau volume penjualan yang tepat untuk mencapai pendapatan yang ditargetkan. Nah, di sini ada manfaat analisis cost volume profit CVV. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari analisis cost volume profit CVV. Yang pertama, analisis CPP memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai break-even point atau titik impasse atau tanpa untung, tidak rugi, ataupun tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Dua, analisis CVV membantu manajemen untuk memahami perbedaan biaya pada berbagai tingkat volume produksi atau penjualan. Analisis CPP membantu pengambil keputusan dalam memperkirakan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perubahan volume. Dan yang ketiga, analisis CPP membantu manajemen untuk menganalisis kelangsungan sebuah bisnis, apakah lebih baik memperhatikan aktivitas bisnisnya atau melanjutkan bisnis tersebut dengan rugi pada masa-masa yang sulit. Hal ini dikarenakan analisis CPP ini dengan jelas membagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan yang terakhir, 4, menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya tetap dan variabel untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Di sini ada rumus analisis cost volume profit atau CVV. Analisis cost volume profit dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Atau untuk menentukan titik impasse atau break-even point, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini. Dalam kurung penjualan unit dikali harga per unit sama dengan dalam kurung penjualan unit dikali biaya per unit ditambah biaya tetap. Hubungan cost atau biaya, volume, dan profit laba ini juga seringkali ditampilkan dalam bentuk grafik agar hubungan antara volume penjualan dan laba ini dapat terlihat dengan mudah dan lebih jelas. Di sini ada gambar analisis CVV. Di sini ada penjualan unit yang terjual. Nah, kita lanjut lagi langsung ke contoh analisis CPP. Untuk lebih jelas tentang bagaimana analisis CPP ini, berikut ini adalah beberapa contoh analisis CVV-nya. Contoh yang pertama, perusahaan AABBCC ingin mendapatkan laba yaitu 100 juta per bulan dari penjualan handphonenya. Kapasitas produksi per bulannya adalah 5.000 unit handphone dengan biaya tetapnya adalah 30 juta dan biaya variabelnya 1 juta per unit. Berapakah harga per unit yang harus dipatok oleh perusahaan AABBCC ini? Diketahui laba 100 juta, kapasitas atau volume 5.000, biaya tetap 500 juta, biaya variabel 1 juta. Yang ditanyakannya harga per unitnya. Penyelesaian. Dalam kurung penjualan unit 5.000 dikali harga per unit, dalam kurung penjualan unit 5.000 dikali biaya variabel unit 1 juta. Ditambah biaya tetapnya 500 juta ditambah laba yang diinginkan 100 juta. 5.000 harga per unit sama dengan 5 miliar ditambah 500 juta ditambah 100 juta. 5.000 harga per unit sama dengan jadi 5 miliar 600 juta. Harga per unit 5 miliar 600 juta sama dengan dibagi 5.000. Jadi hasilnya
1.120.000. Jadi harga per unitnya adalah 1.120.000. Untuk mendapatkan laba sebanyak 100 juta per bulan. Nah, sekarang contoh kedua. Perusahaan XXYYZZ merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kipas angin. Manajemen dari perusahaan XXYYZZ ini ingin mengetahui beberapa titik impas atau break-even point atau BEV. Untuk produk kipas angin ini, total hasil penjualan kipas angin adalah sebesar 300 juta. Atau harga per unitnya kipas angin 300.000 dengan jumlah penjualan sebanyak 1.000 unit. Total biaya variabelnya adalah sebesar 250 juta dengan biaya tetap sebesar 50 juta. Berapakah jumlah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai titik impas atau BEP? Diketahui total penjualannya 300 juta, harga per unitnya 300.000, jumlah unit yang dijual 1.000 unit, biaya variabel 250 juta, biaya tetap 50 juta, dan yang ditanyakan jumlah harga dapat BEP. Penyelesaiannya mencari biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit sama dengan 250 juta dibagi 1.000 unit. Biaya variabel per unit hasilnya 250.000. Kontribusi per unit sama dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kontribusi per unit, harga per unitnya 300.000 dikurangi biaya variabel per unitnya 250.000. Jadi hasilnya 50.000. Titik impas break-even point sama dengan biaya tetapnya 50 juta dibagi kontribusi per unit 50.000. Hasilnya 1.000 unit. Jadi jumlah unit yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas atau BEP adalah sebanyak 1.000 unit. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat penjelasan saya. Sekian, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.